Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran dan seluruh dimensinya. Untuk itu, harap simak baik-baik ya. Pembelajaran adalah proses perolehan ilmu pengetahuan yang terjadi karena adanya interaksi. Proses interaksi yang dimaksud yakni antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Yang kedua, tujuan dan unsur dinamis pembelajaran. Tujuan pembelajaran dimulai dari tujuan yang paling umum sampai yang paling rinci, sehingga tujuan pembelajaran dapat diklasifikasikan berdasarkan kedudukannya. Menurut Abdul Halim, yaitu yang pertama tujuan umum pendidikan nasional, yakni pembentukan manusia seutuhnya atau Pancasilais. Tujuan ini berlaku untuk semua jenis dan jenjang pendidikan, baik itu pendidikan umum, kejuruan, PT, maupun non-formal. Yang kedua, tujuan institusional, yakni tujuan masing-masing lembaga pendidikan seperti SD, SMP, SMA, PT, dan PLS. Yang ketiga, tujuan kurikuler, yakni tujuan macam-macam bidang studi seperti matematika, fisika, bahasa, agama, dan sebagainya. Yang keempat, tujuan pembelajaran, yakni tujuan program pembelajaran bidang studi tertentu pada masing-masing kelas atau tujuan yang hendak dicapai dalam kegiatan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran berdasarkan kurikulum yang mengacu kepada tujuan umum pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan pendidikan dasar, yakni meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Yang kedua, pendidikan menengah. Dan yang ketiga, tujuan pendidikan menengah kejuruan. Adapun unsur-unsur dinamis dalam pembelajaran adalah unsur-unsur yang dapat berubah atau diupayakan guru dalam mengefektifkan dan mengefisienkan pelaksanaan pembelajaran. Unsur-unsur dinamis pembelajaran yaitu yang pertama bahan ajar, yang kedua suasana belajar, yang ketiga media dan sumber belajar, serta yang keempat guru sebagai subjek pembelajaran. Selanjutnya yang ketiga yakni indikasi kegiatan pembelajaran. Indikasi atau petunjuk kegiatan pembelajaran secara umum yakni kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kegiatan pendahuluan adalah kegiatan yang pertama kali harus dilakukan guru saat memulai pembelajaran di kelasnya. Pada kegiatan pendahuluan, guru harus mempersiapkan peserta didik baik psikis maupun fisik, sehingga dapat nantinya mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Yang kedua, memberikan motivasi belajar kepada siswa yang bersifat kontekstual tentang manfaat dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari, dengan memberikan contoh dan perbandingan lokal, nasional, dan bahkan internasional. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan cara mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari pada saat itu. Yang keempat, menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai melalui aktivitas pembelajaran yang akan mereka ikuti. Dan terakhir ialah menyampaikan luasan cakupan materi pembelajaran beserta penjelasan uraian kegiatan yang akan dilakukan sebagaimana yang telah direncanakan seperti dalam silabus dan RPP. Selanjutnya kegiatan inti. Kegiatan inti merupakan bagian dengan alokasi waktu terbesar dari yang disediakan. Digunakan model pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran. Dan yang terakhir, kegiatan penutup. Pada kegiatan penutup, guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan inti dari proses pembelajaran yang telah berlangsung. Ini merupakan tahapan untuk menyamakan konsep yang diperoleh seluruh siswa. Guru juga dapat memberikan motivasi dan ucapan penghargaan karena kinerja siswa. Selain itu, guru dapat memberikan pengayaan. Dan yang terakhir adalah guru dan siswa saling mengucapkan salam penutup. Nah, adapun materi keempat yakni peranan guru dalam pembelajaran. Menurut Sanjaya, peran guru dalam proses pembelajaran ialah guru sebagai sumber belajar, guru sebagai fasilitator, guru sebagai pengelola, guru sebagai demonstrator, guru sebagai pembimbing, dan guru sebagai motivator, serta guru sebagai evaluator. Nah, teman-teman,
Karena kita telah membahas 4 bagian, saya harap teman-teman sudah paham sampai sini. Selanjutnya kita bahas yang kelima, yakni asas-asas pembelajaran yang efektif. Yang pertama, asas apersepsi. Guru menghubungkan antara materi yang akan dipelajari dengan materi yang sudah dipelajari. Fungsinya adalah mempersiapkan kondisi fisik siswa, baik fisik maupun mental. Yang kedua, asas motivasi. Daya pendorong siswa untuk melakukan kegiatan atau aktivitas. Fungsinya adalah untuk mendorong siswa untuk tetap semangat. Yang ketiga, asas aktivitas. Prinsip dasar pembelajaran di mana guru memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk belajar. Fungsinya adalah untuk mengaktifkan siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Yang keempat, aktivitas individualitas, di mana guru harus bisa membedakan individu baik fisik, mental, maupun status sosial. Fungsinya agar terjadi proses KBM yang efektif, lancar, serta selamat. Yang kelima, asas peragaan, di mana guru harus memperagakan tugas-tugas gerak yang akan diajarkan. Fungsinya agar terjadi kelancaran komunikasi antara guru dan siswa. Dan yang keenam, asas modifikasi, di mana guru melakukan perubahan baik terhadap alat, peraturan, dan fungsinya supaya pembelajaran yang dianggap susah menjadi lebih gampang. Yang ketujuh, asas pengulangan, yakni memerlukan pengulangan karena semakin sulit materi maka harus sering melakukan pengulangan agar cepat paham dan mudah. Fungsinya agar proses belajar gerak jadi lebih mudah dan cepat bisa. Yang terakhir, yakni asas evaluasi, yaitu proses untuk melihat seberapa besar tingkat kemajuan belajar siswa setelah proses belajar mengajar dilakukan. Materi yang keenam yakni ciri-ciri pembelajaran yang efektif. Depdiknas menawarkan konsep pembelajaran yang efektif dengan ciri-ciri sebagai berikut, yakni pembalikan makna belajar, berpusat pada siswa, belajar dengan mengalami, mengembangkan keterampilan sosial, kognitif, dan emosional, mengembangkan keingtahuan, imajinasi, dan fitrah bertuhan, belajar sepanjang hayat, dan yang terakhir perpaduan kemandirian dan kerjasama. Selain itu, pembelajaran yang efektif harus dapat memberikan pengalaman belajar siswa, mencakup pengalaman mental, pengalaman fisik, dan pengalaman sosial. Nah, sekarang kita pada pembahasan terakhir, yakni keterampilan dasar pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, guru memegang peran yang sangat penting. Oleh karena itu, guru perlu menguasai keterampilan dasar dalam mengajar. 8 diantaranya yakni keterampilan membuka dan menutup pembelajaran, keterampilan menjelaskan pembelajaran, keterampilan bertanya, keterampilan mengadakan variasi, keterampilan memberikan penguatan, keterampilan mengelola kelas, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, serta keterampilan mengajar kelompok kecil maupun perseorangan.